Nyonya Isa Susilawati berumur 20 tahun didiagnosis gagal ginjal kronis atau CKD stadium 5 dan menjalani terapi hemodialisis rutin 2 kali dalam seminggu. Sebelum tindakan hemodialisis dilakukan, pasien mendapatkan terapi heparin yang termasuk golongan high alert medication, sehingga pemberiannya harus menerapkan prinsip pasien safety. Saat menjalani terapi, pasien dan ibunya masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai fungsi heparin, resiko pemberian obat high alert, juga pengaturan pola makan dan pembatasan cairan yang harus diterapkan setelah menjalani hemodialisis. Oleh karena itu, perawat melakukan pemberian obat sesuai standar keselamatan pasien dan memberikan edukasi gizi diet kepada pasien serta keluarga pasien. Pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis, keselamatan pasien menjadi hal yang paling utama. Setiap tindakan, termasuk pemberian obat, harus diawali dengan memastikan identitas pasien secara tepat. Proses double check juga dilakukan oleh 2 perawat untuk memastikan obat yang diberikan sudah sesuai, mulai dari pasien, dosis, hingga cara pemberiannya. Heparin diberikan sebelum hemodialisis untuk membantu mencegah pembekuan darah selama proses berlangsung. Karena termasuk obat high alert, pemberiannya harus mengikuti prinsip pasien safety dan 7 benar agar resiko kesalahan dapat diminimalkan. Setiap tindakan kecil dalam pelayanan kesehatan menyimpan makna besar bagi keselamatan pasien. Dari sinilah peran kita dimulai. Hari ini, Nyonya Isa Susilawati datang ke unit hemodialisis untuk menjalani terapi cuci darah rutin akibat gagal ginjal kronis stadium 5. Pasien datang didampingi ibunya dan akan menjalani prosedur sesuai standar keselamatan pasien. Akhir-akhir ini saya merasa suka capek dan pusing. Yang bulan kamu kelihatan gampang lelah setiap habis aktivitas. Saya juga bingung makanan apa yang boleh dimakan setelah cuci darah. Jadi kita tanya ya ke perawatnya. Selamat pagi Mbak. Pagi suster. Oke, saya perawat Citra yang akan bertugas pada hari ini. Sebelum melakukan tindakan, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya Mbak. Boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir ya. Identifikasi pasien dilakukan untuk memastikan tindakan dan pemberian obat diberikan kepada pasien yang tepat. Obat heparin untuk pasien bernama Isa Susilawati. Baik, saya akan melakukan double check. Baik, Nama pasien Isa Susilawati. sesuai. Tanggal lahir 15 Januari 2005. Sesuai. Dan obatnya heparin. Ya, sesuai. Dosisnya 2.500 unit. Sesuai. Heparin merupakan obat high alert sehingga memerlukan pengecekan oleh 2 perawat sebelum diberikan kepada pasien. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya akan memberikan obat heparin terlebih dahulu ya. Tujuannya itu untuk mencegah pembekuan darah pada proses hemodialisis. Nah, itu melalui jalur intravena ya. Terus itu obatnya beneran aman kan? Sangat aman apabila diberikan sesuai dosis dan prosedur yang sesuai ya. Oke, Apa ya? saya izin melakukan tindakan ya. Perawat menerapkan prinsip benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, dan benar dokumentasi. Setelah menjalani hemodialisis selama kurang lebih 4 jam,
Kondisi Nyonya Isa tampak lebih stabil. Selanjutnya, perawat melakukan evaluasi kondisi pasien dan memberikan edukasi mengenai gizi dan diet. Selamat siang Ibu. Siang, Nurse. Oke, di sini benar ya dengan Mbak Isa. Nah, gimana nih kondisi Mbak Isa setelah selesai hemodialisis? Alhamdulillah lebih baik, Pak. Badan saya terasa lebih ringan. Tapi terasa mual, sesak atau mulus gitu nggak? Sedikit lemas, Pak, tapi tidak terlalu. Benar-benar itu tuh masih normal Mbak Isa. Dalam proses pasca hemodialisis memang terjadi gejala-gejala tersebut. Nah, nanti emang kalau misalnya akan lebih parah, itu Mbak Isa boleh sampaikan ke saya ya buat saya tindak lanjuti. Nah, sebelum itu Mbak Isa dan Ibu ya, mau saya edukasi terlebih dahulu mengenai proses setelah pasca hemodialisis itu harus bagaimana. Boleh, Pak. Soalnya kita juga masih belum terlalu paham gitu. Berarti bersedia ya? Sebentar ya, saya siapin dulu. Oke, baik. Ibu, di sini saya langsung mulai ya. Jadi tuh di sini saya ada lembar balik buat saya sampaikan dulu sama Mbak Isa. Dari judulnya itu CKD atau atur piring dan juga jaga ginjal. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan dulu nih gagal ginjal kronis itu apa. Nah, bisa Ibu baca sendiri kalau misalnya gagal ginjal kronis itu tuh merupakan kondisi di mana fungsi ginjal tuh menurun secara bertahap. Nah, makanya di sini tuh ginjal Mbak Isa bisa dibilang mengalami penurunan lah dalam fungsinya. Nah, ada pun juga penyebab dari yang Mbak Isa alami itu ada 4 dari beberapa sebagian besarnya. Nah, yang pertama itu dari diabetes dan juga atau darah tinggi, itu yang utama. Dan yang kedua itu peradangan pada area ginjal. Dan yang ketiga itu penyakit bawaan serta penyakit keturunan ataupun yang lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya nih, karena Mbak Isa habis selesai hemodialisis, Mbak Isa tuh harus menerapkan diet untuk pasien pasca hemodialisis. Prosesnya tuh seperti apa? Nah, yang perlu Mbak Isa ketahui di sini tuh mengapa perlu mengatur pola makan. Nah, karena setelah menjalani hemodialisis, tubuh tuh membutuhkan makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan dan juga membantu menjaga keseimbangan cairan, terus juga mineral serta zat gizi dalam tubuh. Nah, selain itu Mbak Isa juga harus mengatur asupan cairan, karena di sini tuh ginjal yang tidak berfungsi optimal sulit untuk membuang kelebihan cairan. Terus juga jika minum tuh nggak boleh terlalu banyak juga, cairan juga dapat menumpuk dalam tubuh dan juga menyebabkan bengkak pada saluran kantung kemih ataupun lambung area proses minum itu Mbak Isa. Nah, konsumsi protein tuh yang cukup banyak juga di sini sangat penting Mbak Isa, apalagi protein-protein yang berkualitas. Nah, contohnya itu tuh contoh dari proteinnya tuh bisa dari putih telur, ikan, ayam. Terus juga ayamnya tuh di sini dada ayam ataupun yang tanpa kulit gitu. Jadi karena di sini memang basicnya ayam itu tinggi protein, Mbak Isa juga bisa jadi patokan lah, itu jadi standar buat Mbak Isa mengkonsumsi makanan tinggi protein. Nah, yang selanjutnya itu ada kita atau Mbak Isa nih harus melengkapi kebutuhan energi dengan karbohidrat. Kayak kita nih sebagai manusia itu perlu yang namanya energi ataupun tenaga lah. Nah, sumbernya itu tuh dari karbohidrat. Mbak Isa bisa temuin di nasi, di kentang dan lain-lain yang berbentuk karbohidrat. Nah, selanjutnya asupan buah yang rendah kalium di sini juga penting. Ginjal di sini nih yang sudah Mbak Isa alami mengalami gangguan sulit membuang atau kelebihan kalium. Nah, buah yang lebih aman untuk dikonsumsi itu ada kayak apel, anggur, nanas dan juga semangka. Nah, di sini tuh buah-buah yang tadi sudah saya sebutkan itu merupakan buah yang rendah kalium. Nah, konsumsi buah tinggi kalium juga yang berlebihan juga nggak bagus sebenarnya Mbak Isa. Dan apa ya, di sini tuh bisa menyebabkan penumpukan kalium gitu. Dan
ini tuh juga sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Nah, contoh buahnya itu yang tinggi kalium ada pisang, terus juga jeruk, alpukat, dan juga kiwi. Nah, selanjutnya itu kita juga harus batasi makanan yang tinggi fosfor. Nah, fosfor yang menumpuk itu juga dalam darah dapat membuat tulang menjadi rapuh dan juga menimbulkan gatal pada kulit. Oleh karena itu, Mbak Isa di sini tuh harus memakan makanan yang tinggi fosfor, membatasi makanan yang tinggi fosfor. Contoh makanan yang mengandung fosfor itu kayak susu dan olahannya, kacang-kacangan, serta makanan olahan lainnya. Nah, terus juga membatasi penggunaan garam. Oke, karena di sini Mbak Isa tahu kan basicnya garam itu gimana. Pokoknya makan makanan yang asin, emang Mbak Isa tuh selama dalam waktu dekat ini harus dihindari terlebih dahulu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang beberapa makanan yang harus dihindari dan harus sering dikonsumsi. Saya izin make sure lagi nih ke Mbak, kira-kira tuh buah apa aja yang perlu dibatasi kalau menurut Mbak dan ibunya setelah saya jelaskan tadi? Tadi buahnya ada alpukat, terus apa lagi nak? Pisang sama kiwi. Sama jeruk tadi. Oh ya, benar banget, karena itu tuh merupakan buah yang tinggi kalium ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira setelah kita menghindari buah, apa kira-kira buah yang emang harus dikonsumsi atau sering dikonsumsi untuk pasien pasca hemodialisis? Tadi ada Apel, iya, bir sama anggur. Oh iya. Oh ya, oke, benar. Nah, terus juga nih, kalau makanan tinggi garam yang perlu dibatasi, contohnya tuh apa aja? Mie instan. Mie instan. Oh iya, makanan cepat saji. Iya, benar makanan cepat saji itu harus dihindari ya, Ibu, Mbak Isa, karena sangat buruk untuk kesehatan juga. Nah, karena sudah selesai juga di sini nih, Mbak Isa, pola makan dan juga pembatasan cairan harus diterapkan dengan baik, karena di sini tuh kondisi Mbak Isa akan lebih terkontrol, terus juga dari risiko komplikasi itu dapat tercegah. Nah, bagus sekali lagi Bu, saya supaya lebih mudah diingat, saya mau memberikan leaflet ini nih untuk sebagai pengingat. Jadi Ibu tuh bisa, Mbak Isa bisa ngomong atau bertanya ke Ibu ini, atau ibunya boleh sampaikan ke Mbak Isa terkait informasi yang ada di leaflet ini tuh isinya bagaimana, apa aja makanan yang harus dihindari, harus dimakan. Pemberian leaflet sebagai media edukasi membantu pasien dan keluarga dalam memahami serta mengingat kembali informasi yang telah diberikan, sehingga diharapkan pasien dapat lebih patuh dalam menjalankan diet dan pembatasan cairan. Keluar ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis, pengaturan pola makan dan minum merupakan bagian penting dalam menjaga kondisi kesehatan. Ginjal yang tidak lagi berfungsi secara optimal menyebabkan tubuh kesulitan membuang zat sisa dan kelebihan cairan, sehingga diperlukan pengaturan diet yang tepat. Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi protein dalam jumlah cukup dan berkualitas, seperti putih telur, ikan, dan ayam tanpa kulit, untuk membantu memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, asupan kalium, fosfor, dan natrium juga perlu dibatasi. Makanan seperti pisang, alpukat, coklat, makanan olahan, serta makanan tinggi garam sebaiknya dihindari atau dikurangi. Pembatasan cairan juga sangat penting, karena kelebihan cairan dapat menyebabkan bengkak, sesak nafas, dan meningkatkan kerja jantung. Dengan pengaturan diet yang tepat dan kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan, kondisi pasien dapat lebih terkontrol dan resiko komplikasi dapat diminimalkan. Setiap tindakan keperawatan bukan hanya tentang prosedur, tetapi juga tentang kepedulian dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Bertemu rasa senang, sedang ku cari yang jadi pencetusnya. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
apapun. Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.